Ya, kemarin yang menanyakan tentang backcasting untuk capping beam kenapa tidak dibobok. Nah, nanti mumpung ada pelaksananya akan saya tanyakan guys, tenang aja. Karung pasir langsung pokoknya. Ini kalau pintu airnya ditambahin lagi, waduh. Nah, ini kali PCT karena ada genangan. Pak, untuk pemancangan. Iya. Terus yang jadi pertanyaan, ini kenapa nggak dibobok? Iya. Nah, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel GK Gian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya guys ya. Hari ini masih di hari yang sama, Kamis 18 Desember 2025. Tolong guys, jangan suruh ngapalin tanggal guys. Intinya saya kalau insya Allah kalau saya upload langsung saya ini kalau saya ngonten langsung saya upload guys. Kalau misalkan besok itu baru ada keterangannya di deskripsi. Intinya hari ini kalian akan saya ajak meliput proyek revitalisasi jalan jalur sisi barat Perjuangan yang dimana ada proses penanaman seatbelt dan backcasting capping beam. Seperti apa, yuk sama-sama kita saksikan. Ceki bro. Nah ini guys ya, material sudah datang lagi, seatbelt untuk stok di sini tuh pokoknya udah nggak perlu ditanyakan lagi guys untuk material. Ini proses pemasangan backcasting ya. Backcasting untuk capping beam guys. Sepertinya nih untuk lebar itu 50 guys kalau ngeliat ininya loh. Untuk tinggi paling ya 40-an itu. Ini dari titik awal penancapan ya. Nanti kita akan bergerak ke sana. Kita perlihatkan dulu proses pemasangan backcasting. Oh ya, kemarin yang menanyakan tentang backcasting untuk capping beam kenapa tidak dibobok. Nah, nanti mumpung ada pelaksananya akan saya tanyakan guys, tenang aja. Soal menanyakan tentang proyek, soalnya proyek APBD guys, anggaran provinsi, di mana nih menggunakan pajak. Masyarakat tuh berhak untuk tahu dan bisa melihat hasilnya gitu guys, sesuai spek enggaknya. Makanya daripada Anda penasaran apakah itu nanti kuat gini bla 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 bla, biar nanti akan dijelaskan lah. Siap, kita usahakan guys, tenang. Nah, orangnya di sana guys, nanti akan kita ajak ngobrol di mana ya. Nah, sekiranya backgroundnya tuh proyek. Nah oke, ya, guys, kita akan mau nanya-nanya sedikit tentang proyek ini Pak. Pak, izin tanya Pak ya. boleh Pak. Untuk proyek ini sejauh mana Pak progresnya dan kendalanya apa, materialnya apa, jumlah panjang seatbelt sudah sampai berapa, dan yang pada intinya banyak yang ditanyakan netizen ini Pak tentang capping beam. Ini kok tidak dibobok tuh alasannya apa gitu aja Pak. Nanti sebutkan nama Bapak dan sebagai apa gitu Pak. Terima kasih. Nama saya Muat, di sini sebagai pelaksana Pak. Maaf saya nggak pakai APD karena semalam saya lembur besok pagi Pak, nggak sempat pulang. Jadi kepaksa ya udahlah, lanjut langsung kerja lagi. Jadi gini Pak, untuk sekedar informasi bahwa panjangnya ini kan 350 meter, ini udah berapa kali kita jelasin sama teman-teman YouTuber kan. Ya nanti tahu aja. Ya, terus untuk progres per hari ini udah total yang terpancang 200 lebih Pak.
400 lebih. ya. Iya. Terus untuk total 350 file yang kontrak di sini, itu tersisa masih 69 file lagi yang belum terkirim. Nah, nanti malam rencana apa saya dropping semua, tapi kalau ngelihat kondisi seperti ini saya ngeri-ngeri sedap, Pak. Ya karena kena ini kondisi jalan. Ya, jalannya kendala di jalan berarti. Iya, semalam kita hajar 5, isi 12, alhamdulillah bisa masuk semua. Cuman saya udah ntar malam mungkin sekitar 40, Pak. 4 mobil, 40 unit batang saya masukin, sisanya hari lusa, malam lusa. Siap. Nah, insya Allah tanggal 20 besok selesai ini, Pak. Widih. Untuk pemancangan. Iya. Udah. Terus yang menjadi pertanyaan, ini kenapa nggak dibobok? Iya. Nah, memang dari desain awal waktu perencanaan memang tidak dibobok, Pak. Siap. Itu yang pertama. Cuma di setiap tiang itu dikasih overstack untuk menahan besinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dirapat juga dari pelaksana dari GS kita, dari konsultan, pengawas PU juga memang tidak dibobok. Iya, siap. Tuh, tak cuma ada yang di sono tuh, itu kan tinggi. Nah, kemungkinan itu memang harus dibobok. Nah, dibobok itu, Pak, kita terkena pemotongan. Wah, kira-kira gimana nggak, Pak? Kita Pemotongan gimana maksudnya tuh? jadi kan kita kan dibayar 9 meter, Pak. Ketika kita bobok, berapa nih misalnya? 15 cm. 15 cm kan dihitung, Pak. Per meternya itu berapa harga? Kena potong kita, Pak. Nah, sisanya kan di sisi final lagi buat bisa mungkin buat penambahan betonnya apa gimana, Pak. Itu, Pak. Jadi kita dirugikan, Pak, sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang harus diketahui ketika kita bobok, Pak. Kan kita kan pesan 9. Kok dibobok? Karena kalau 9 kan dibayar 9. Kalau dibobok berarti kan cuma misalnya dibobok 1 meter. Pembayaran cuma 8 meter, Pak. Sistemnya begitu, Pak, auditnya. Iya. Kesalahan dari apa? Ya mungkin kita close control atau posisi keras. Nah, itu jadi ketika terjadi pemobokan, ya dari pihak jasa siap dipotong, Pak. Untuk volume. Oh iya, Pak. Untuk kualitas kalau tidak dibobok itu apakah nanti kuat, Pak? Mas Bukan dipakai apa Kuat, tadi? Pak, karena posisinya itu, Pak, kayak bim itu kan posisinya kan tidak dilewati beban, Pak. Karena hanya menopang. Dan itu pun dia sistem pembersihannya mengejepit di bawah kayak gitu kan, di bawah tuh posisinya kejepit, Pak. Siap. Artinya dia bentuknya itu seperti apa namanya itu, seperti simpul. Ketika simpul itu sudah dicor, mereka akan menjadi satu kesatuan. Siap. Sehingga intinya kalau tidak ada namanya beban dari atas itu tidak terjadi permasalahan, Pak, kecuali kalau di jalan. Nah, jalan kan dia ada beban yang berjalan, beban dia sendiri. Ini ada beban dia sendiri tapi volumenya kecil, Pak. Kenapa? Karena cuma 50/40. Oh, untuk lebar 50. Lebar 50, tebal Tinggi 40. tinggi 40. 40. Siap. Beda yang posisinya 1 meter. Iya. Memang harus dibobok. Kenapa? Karena terlalu besar, terlalu berat. Secara Iya, perhitungan. Nah, karena ini kan kita tahu satu tiang ini beratnya hampir 2,7 ton. Satu seat pile. Satu seat pile 2,7. 2,5 ton ke atas. Oh, ya, Nah, itu. siap. Jadi dia menahan bebannya kalau cuma sekedar 40 kali 50 cm kan ringan, Pak. Siap. Nah, di situ jadi secara teknisnya begitu, Pak. Jadi sekedar penjelasan, mungkin ada yang lebih pengalaman, nanti dari netizen ya boleh ditambahin lah untuk menambah ilmu kita sama-sama. Oke, Pak. siap. Tapi pada dasarnya desainnya itu tidak dibobok. Ketika ada terjadi pemobokan, ketika itu ibaratnya mau dipasang, ternyata ketinggian nih dari 40 kok jadi 50, udah dipotong misalnya 10 cm, ya kita kena pemotongan, Pak. Oke. Ya kontraktor ngerasa dirugikan juga sih sebenarnya. Siap. Untuk pengecoran kapan ini, Pak? Pengecoran ke Insya Bim-Bim. Allah kalau tidak ada halangan, Pak. Ini tadi kemarin sudah trial mic di Adimik, kita ambil di Adimik, trial mic udah hari ini hasil hari pertama uji tekan kan. Kalau Insya Allah masuk, Pak, Insya Allah masuk. Kemungkinan hari besok atau lusa kita udah mulai, Pak, pengecoran. Oke. Nah, untuk pengecoran kita ya kontinu aja, Pak. Per 30 meter tuh kurang lebih sekitar 6 kubik. Santai, tapi kalau bisa sehari siang 30 meter, malam 30, 60. Jadi kalau 360 ya tanggal 25 kita Natalan dah. Nggak Natal, maksudnya pulang libur kita. Oke, siap. Oh iya, sekedar info juga, ini untuk proyeknya cuma Kaping Bim doang ya, Pak? Kita proyeknya, Pak, cuma pemasangan sipal dan Kaping Bim Iya, siap. saja, Pak. Memang kemarin itu
dengar kabar kan mau sama jalannya juga, cuma karena waktu dan kondisi Pak, akhirnya terjadi ya cuma gini aja Pak. Oke, siap. Kalau seandainya sama jalan juga mungkin kita nggak sanggup Pak dengan kondisi seperti ini karena terlalu mepet waktunya kan Pak. Apa akan ada tender lagi Pak? Pasti Pak, pasti. Siap. Pasti Pak, nggak mungkin nggak, karena ya masyarakat menginginkan bahwa buat jalan ini sampai ke sana Pak, daerah Babakan apa ya? Sasak. Sasak. Iya. Sampai Sasak 45 tembus itu Iya, Pak. siap. Jadi bisa memecah konsentrasi apa? Volume kendaraan di Iya. situ. Jadi lancar gitu aja Pak kalau Yaudah. menurut saya. Iya, terima kasih Pak ya. Siap Pak. Penjelasannya. Siap, selamat bertugas. Nah, oke guys. Tadi ya intinya penjelasan seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Muat selaku pelaksana proyek, yang tentunya kalian sudah paham. Kalau untuk secara spesifiknya, detail-detailnya saya juga kurang paham. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti lah. Ini sesuai spek ya, sesuai gambar. Tadi juga saya mau ngeliat gambar, udah nggak usah apalah. Penting udah, istilahnya Bapak sebagai pelaksana juga udah cukup gitu, nggak perlu secara detail sampai dalam-dalamnya kita sampai apa mengetahui gambar segala detailnya. Penting penjelasannya udah ada bentuk pertanggungjawaban guys. Kita menuju ke area sana yuk. Nanti ini seatbelt ini akan ditarik guys menggunakan eskavator mana. Kita gerak ke sana aja guys, bawa motor dulu. Nah ini ya, sudah sampai lokasi. Keren guys, jalanannya ternyata ya memang kendala di akses guys. Tuh becek sekali namun masih bisa. Ini apa ya, air dari mana ini? Dari kali sepertinya ini, rembesan. Tadi hujan guys, apa jangan-jangan bekas air hujan? Wow, pelepasan angkor lagi, berarti akan ada pemindahan bracing. Nampak di belakang sudah berjajar-jajar seatbelt. Sepertinya tadi itu. Bekonya kemana ya? Keder kita nyari beko. Jadi kalau nggak ada beko nggak mungkin bisa terbawa sampai sono guys. Cuma bekonya tadi saya ngelewatin apa enggak ya? Di sana sepertinya nggak ada guys. Apa iya di belakang sono? Apain dia belakang? Penaruh seatbelt kali. Ntar lah. Ini sudah 210 apa 200 ya? 200 meter. 150 meter lagi guys. Pelepasan pil klem, terus mana nih? Taruh dulu. Oh, ngambil material dari situ berarti guys, karena di sini udah nggak ada. Nah, ini dopengnya udah siapkan ya. Dopeng ada 3 galon. Berarti sekitar 16 kali 3 aja nih. 48. 44. Berapa sih? Ah udah. 54. 16 kali 3 6 18 38 ya. 48 ya. Oke, udah gue hitung-hitungan dah. ...48 liter. Oh, terlihat licin pekerjanya guys.
pang 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 pang. Oh, itu dicari. Udah, tarik. Wow, nggak bakal jatuh. Bil klaimnya udah ngikat itu, guys. Seberang itu kontrakan ya, tidak ada pelindungnya, langsung rumah itu, palingnya kelebes itu kalau banjir. Angkat. Sudah dimasukkan, diarahkan. Ada 3 poros nih, sono, semua mengarahkan. Nah, ini mengarahkan presisi enggaknya nih. Lurus guys, karena ada boomnya tuh. Buat siko itu, sepertinya loh. Karena ada beberapa kren yang nggak ada giniannya guys, jadi langsung rangkaian baja sama piston hammer doang. Makanya banyak yang miring, banyak yang apa ya, karena nggak ada sikonnya ini. Untuk secara fungsional ya sama guys, karena intinya udah nancep udah. Cuma kalau dilihat dari pandangan kan kurang good kalau miring. Set. Lepas. Oh. Angkat lagi. Lepaskan. Oh. Angkur sudah disiapkan, tanda-tanda akan ada pergeseran bracing setelah satu ini menancap. Hajar lagi, tambah tekanan. Wow. Buset. Oke. Nah, ternyata di sana adanya guys untuk eskapator. Lagi proses clearing, lagi buka jalur. Kemarin-kemarin kan menggunakan eskapator mini guys, sekarang eskapator ini medium ini.
Kita berdekat lagi. Ini cuaca lagi kurang mendukung lagi aja guys, hujan, gerimis sih. Cuma namanya hujan kan awal dari gerimis. Ini batas akhirnya mana ya? 3,5, berarti itu masih radius 3,5 guys. Karena RAB nya kan 3,5, nggak mungkin dia nambah sendiri. Tuh ya, ini yang mengarah ke ini guys, kantor imigrasi Teluk Pucung. Ternyata berada di area sini. Dari tadi tidak terpantau oleh kamera keberadaan di mana eskapator, dan ntar yang ngangkutin. Oh iya, seatbeltnya udah jejer-jejerin guys, aman. Sepertinya sedang menguruk sebelah sono karena ada genangan. Bisa naik begitu ya. Nah, kalau gunakan beko yang medium gini lumayan cepet guys. Awal-awal sebagai clearing buka jalur kan yang mini kecil. Tuh guys, hujan guys. Hujan lagi. Pagi hujan, siang hujan. Wah, kita nyari perlindungan di mana nih? Nah ini guys, kita dari sisi sini. Nggak ada payung pak. Kita lihat. Oh, nekat hujan-hujanan dah. Paketnya lewat sini guys. Saya berada di luar pagar ini guys, aman. Kalau lihat kamera, wah itu terlalu dekat bang. Ini kalau Anda lihat ke bawahnya, ntar dulu nih. Wow, berputar lagi, giring terus sampai ngebul itu. Nih guys, bawahnya tuh no Jarok, Jarok. Pindahkan lagi. Ya, terjatuh, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ngebul apa itu ya? Tanahnya ngebul guys, udah kayak madung belerang. Wah, muternya ke sono, nggak keliput. Intinya eskapator bergerak ke arah hilir lagi guys. Proses clearing, buka jalur dulu. Ini sekali lagi kalau tidak di portal, ini nyampe sono guys kalau lewat. Nah itu truk aja masuk tuh. Kendalanya sini, kita nggak bisa mau lewat sini portal juga. Aksesnya ya putar balik. Itu jalur yang sangat heboh nanti kedepannya kalau misalkan ada penertiban guys, karena sepanjang jalur seberang sini itu padat sekali, ratusan rumah permanen ya, sekali lagi permanen. Kalau untuk area seberangnya itu sudah legowo, sudah pasrah ya, karena bangunannya bangunan papan guys, papan triplek. Kalau yang area sini ini kali kan itu sininya itu, waduh heboh nanti itu. Ini jalannya menikung ya. Sudah berjejer-jejer tuh. Tugas eskapator untuk sementara ini bebas. Artinya masih proses melanjutkan clearing ono guys. Karena sudah ditata tuh ratus-ratus seatbelt.
Kita akan bergerak ke sono, mendekat lagi. Ini ya material seat beltnya ditaruh di tumpukan kali. Sekali lagi, untuk normalisasi kali itu belum ada agenda guys, jadi jangan menanyakan bang kali kenapa nggak dikeruk. Semua itu melalui proses guys, ada tender, ada lelang. Nah, ini kali PCT. Untuk proyek ini ya ini sekedar penancapan seat belt, sekaligus ya proses finishingnya capping beam. Ini kolam pemancingan ya. Tuh lihat airnya melimpas ke sono. Di depan itu ada kontrakan, yang mana kalau Anda jeli, Anda saksikan itu airnya masuk guys, masuk ke area tuh. Jalanannya udah terendam. Limpasan air kali PCT masuk, mungkin juga masuk ke kontrakan-kontrakan sono guys. Tidak ada tanggul, baik dengan pasir, karung pasir, langsung pokoknya. Ini kalau pintu airnya ditambahin lagi, waduh, kanyut. Lanjut lagi ke area kren. Sudah pemasangan pil clamp, bracing sudah dipindah. Dua pekerja di seatbelt, satu memegang kendali tambang itu guys, untuk buka tutup piston. Set, angkat. Wow, udah berapa biji guys selama ngonten ini? Ada kali 4 ini. Cekluk. Ini kalau yang menanyakan bang, nggak di sono, nggak di sini, naruh seat beltnya di kali, kenapa bang? Itu faktor hemat tempat aja guys, hemat lokasi. Lokasi yang ditancapkan kan di area sini, seat belt diangkat ya udah, nggak perlu ambil sono ambil sini. Kalau gini kan udah rapi. Tarik. Udah reda lagi hujannya guys. Hujannya emang ini doang guys, ngagetin doang. Pagi hujan, siang hujan. Oke, sudah diturunkan. Dipalu lagi. Oh, belum. 2 kali lagi. Agak keras sepertinya ini tanahnya. 3 kan, sepertinya tanahnya tuh agak keras tuh. Ya, 4 der, ayo. Nah, asap mengepul hitam.
Iya guys, tanahnya keras guys. Oke, kita berputar sedikit sambil melihat lokasi perumahan Wisma Sri 1 di kamera Anda. Nanti akan menemui ekskavator. Iya, menjauh di sana tadi. Nah, oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Kian Kelana di siang hari ini, hari Kamis 18 Desember 2025. Tepatnya proyek yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi guys, perubahan APBDP pergeseran. Artinya apa? Artinya anggaran-anggaran yang sudah ada, ini belum ada dari tahun ini, tidak ada anggaran untuk ini, makanya digeser kemungkinan dari persetujuan Kang Deddy KCM untuk keperluan sipil ini, makanya ada APBDP. Terima kasih supportnya, terima kasih yang sudah mendukung konten Kian Kelana hingga detik ini. Berikan poin hype-nya guys agar video ini direkomendasikan oleh YouTube dan disebarluaskan. Terima kasih supportnya, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan update-update berikutnya, entah habis ini mau ngonten di mana, pantangin terus guys. Bye.